Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai fluida statis. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Sedangkan fluida statis adalah fluida dalam keadaan diam, contohnya air di dalam gelas. Pada materi fluida statis, kita akan mempelajari satu yaitu tentang tekanan, ibarat tekanan itu yaitu tekanan yang pada zat padat. Kemudian dua yaitu tentang tekanan hidrostatika. Ketiga yaitu tentang hukum hidrostatika. Keempat tentang hukum Pascal. Kelima tentang hukum Archimedes. Keenam tentang tekanan permukaan dan kapilaritas. Dan ini yang terakhir yaitu tentang viskositas. Ini materi-materi yang akan kita pelajari pada materi tentang fluida statis. Fluida itu terdiri dari zat cair dan gas, ya, bukan zat padat. Zat padat tidak termasuk ke dalam fluida. Kita bahas dulu yaitu tentang tekanan. Tekanan adalah sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang, dibagi dengan luas bidang itu. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan E per A. Di mana P yaitu tekanan, satuannya Pascal atau boleh juga Newton per meter kuadrat. F itu gaya, satuannya Newton, dan A yaitu luas penampang, satuannya meter persegi. Untuk lebih mudahnya, kita lanjutkan ke contoh soal 1. Seorang anak mendorong tembok dengan salah satu tangannya. Jika gaya yang ditekan 10 Newton dan luas telapak tangan anak 100 cm persegi, maka tekanan yang diberikan anak pada dinding adalah, pembahasannya diketahui F sama dengan 10 Newton dan A-nya 100 cm persegi. Yang ditanyakan yaitu tekanannya. P sama dengan E per A, di mana F-nya yaitu 10 dan A-nya itu yaitu 1 kali 10 pangkat negatif 2, yaitu perubahan dari 100 cm kuadrat dirubah ke dalam meter kuadrat, yaitu sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, ini 10 dibagi 1, 10, ini negatifnya itu naik ke atas, jadi 10 pangkat 2, maka 10 pangkat 1, ini pangkatnya ditambahkannya 1 ditambah 2 yaitu 3. Jadi tekanannya sama dengan 10 pangkat 3 Pascal, atau P-nya itu sama dengan 10 pangkat 3 yaitu sama dengan 1000 Newton per meter persegi. Nah, ini contoh tekanan pada zat padat. Tekanan bukan hanya ada pada zat padat saja, tapi tekanan juga terjadi pada zat cair yang sering disebut dengan istilahnya yaitu tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik merupakan tekanan yang dihasilkan oleh zat cair pada ketinggian tertentu. Pada tekanan hidrostatik, semakin tinggi permukaan zat cair, semakin tinggi tekanan yang dihasilkannya. Nih, kita lihat pada gambar ini sebuah tabung berisi zat cair bermassa jenis ρ, kedalamannya H dan luas penampang A. Zat cair yang ada dalam bejana memiliki gaya berat W yang menekan dasar tabung. Hubungan antara besarnya tekanan yang dihasilkan oleh zat cair dapat dirumuskan. Kita lihat di sini ini ada tekanan udara, ya, yang menekan ke dalam air. Kemudian ini air berada di dalam suatu bejana dengan luas penampang A. Maka tekanan hidrostatiknya itu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sama dengan E per A. Maka ketinggiannya yaitu dapat dihitung dengan menggunakan H sama dengan volume per luas penampang, di mana berat zat cair itu sama dengan berat yang dipindahkan, ya, sama dengan gaya yang dipindahkan, yaitu W sama dengan ρ kali G kali V. Nah, dari sini, dari persamaan ini, maka dapat tekanan hidrostatik sama dengan ρ kali G kali V per A, di mana A sama dengan volume per H. Maka dari sini tekanan hidrostatik diperoleh sama dengan Rho kali G kali H, atau di sini yaitu tekanan mutlaknya sama dengan
tekanan di udara ditambah tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik secara matematis dirumuskan sebagai berikut. pH sama dengan Rho kali G kali H. Jika tekanan udara luar diperhitungkan, besarnya tekanan total atau tekanan mutlak pada suatu titik dirumuskan. P total sama dengan ini tekanan mutlak yang sudah ketetapan besarnya ditambah Rho dikali G dikalikan H. Nah, keterangannya pH yaitu tekanan hidrostatik, satuannya Pascal atau Newton per meter persegi. Rho F atau massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. G yaitu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Dan PO sama dengan atau P0 sama dengan tekanan udara luar, satuannya Pascal, besarnya sudah ketetapan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Contoh tekanan hidrostatik diantaranya yaitu orang berenang atau menyelam. Ini contohnya. Semakin tinggi kedalaman air atau H, maka tekanan yang akan didapat juga semakin tinggi. Nah, makanya ketika menyelam semakin ke bawah, kita semakin merasa ada tekanan yang membuat kepala kita menjadi sakit. Kita coba ke contoh soal 2. Dalam sebuah bejana diisi air, di mana massa jenisnya diketahui yaitu 1000 kg per meter kubik. Ketinggian airnya adalah 85 cm. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan tekanan udara 1 atmosfer, maka tentukan A. Tekanan hidrostatis di dasar bejana, B-nya tekanan mutlak di dasar bejana. Penyelesaiannya kita lihat diketahuinya yaitu H-nya 85 cm, kita ubah ke meter jadi 0,85, artinya 85 dibagi 100. Maka kita sederhanakan menjadi 85 kali 10 pangkat min 2 meter. Rho yaitu sama dengan 1000 kg per meter kubik sama dengan 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Nah, tekanan udaranya sama dengan 1 atmosfer, di mana 1 atmosfer itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan yaitu A. Tekanan hidrostatik di dasar bejana dan B-nya yaitu tekanan mutlak di dasar bejana. Kita coba jawab. Tekanan hidrostatik di dasar bejana itu dapat dihitung dengan menggunakan pH sama dengan Rho kali G kali H. Rho-nya yaitu 10 pangkat 3, G-nya yaitu 10, dan H-nya 85 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, ini 83 ditambah 1, ini ya jadi 4 dikurangi 2 yaitu 2. Maka tekanan hidrostatiknya yaitu 85 kali 10 pangkat 2 atau boleh ditulis 8,5 kali 10 pangkat 3 Pascal. Kemudian tekanan mutlaknya di dasar bejana dapat dihitung dengan menggunakan persamaan yaitu tekanan mutlak sama dengan PU tekanan di udara ditambah pH yaitu tekanan hidrostatik dari sini. Nah, ini tekanan di udaranya kan sudah ketetapan yaitu 1 kali 10 pangkat 5 ditambah 8,5 kali 10 pangkat 3. Nah, supaya ini bisa dijumlahkan maka eksponennya disamakan. Ini supaya jadi pangkat 3 menjadi 100 dikali 10 pangkat 3. 100 ini kan 10 pangkat 2 ya. Jadi tetap 100. Jadi 100 dikali 10 pangkat 3 ditambah 8,5 dikali 10 pangkat 3. Maka 100 ditambah 8,5 yaitu 108,5. Nah, ininya tetap ya jadi 10 pangkat 3. Maka tekanan mutlaknya yaitu 108,5 kali 10 pangkat 3 Pascal atau boleh 1,085 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kita lanjutkan ke tentang hukum hidrostatika. Berdasarkan hukum pokok hidrostatika yang menyatakan bahwa semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam suatu zat cair memiliki tekanan yang sama. Karena titik A dan titik B
terletak pada dasar bejana yang berisi zat cair dengan massa jenis ρ dan ketinggian permukaan dari dasar bejana itu sama dengan H1, maka tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B. Nah ini, jadi karena titik A yang ini dan titik B yang ini terletak pada bejana, pada dasar bejana yang sama, berisi zat cair dengan massa jenis ρ dan ketinggian permukaan dari dasar itu H, ya, maka tekanan di titik A itu sama dengan tekanan di titik B. Jadi tekanan hidrostatis A itu sama dengan tekanan hidrostatis B, yaitu besarnya sama dengan ρ kali G kali H. Kita lanjutkan ke mengenai hukum pokok hidrostatika, yaitu mengenai tekanan hidrostatis untuk kedua massa jenis yang berbeda. Nah, ini pada gambar di bawah itu menjelaskan bejana pada mulanya diisi dengan massa jenis ρ1, ya. Kemudian pada mulut bejana sebelah kanan dimasukkan zat cair yang memiliki massa jenis berbeda, yaitu ρ2. Titik B berada pada perbatasan kedua zat cair yang ditekan oleh zat cair kedua setinggi H2. Nah, kita lihat bagian kanan diisi, maka di sini ada H1 untuk zat cair yang berbeda, ya. Kemudian di sini ada H2 untuk zat cair yang dimasukkan ke sini, ya. Nah, titik A, ini ya titik A, berada pada zat cair yang pertama dan ditekan oleh zat cair pertama setinggi H1. Jadi ini asalnya punya ketinggian yang sama, kemudian dimasukkan zat cair yang jenisnya yang berbeda, kemudian ini ditekan, maka titik A berada pada zat cair yang pertama dan ditekan oleh zat cair pertama setinggi H1. Titik A dan B berada pada satu garis. Nah, ini titik A dan B ini berada pada satu garis. Sesuai dengan hukum hidrostatika, kedua titik tersebut memiliki tekanan yang sama. Jadi untuk A dan B ini memiliki tekanan yang sama. Akan tetapi tekanan pada titik C dan D, nah ini titik C dan D tidak sama karena massa jenis zat cair dari kedua titik tidak sama. Jadi untuk titik A dan B karena jenisnya sama, maka ini memiliki tekanan hidrostatik yang sama. Tapi untuk C dan D karena massa jenisnya itu berbeda, maka tekanannya tidak sama. Jadi tekanan hidrostatis A itu sama dengan tekanan hidrostatis B. Tapi tekanan hidrostatis C tidak sama dengan tekanan hidrostatis D. Kenapa? Karena zat cairnya berbeda. Kita lanjutkan ke contoh soal 3. Gambar di bawah ini menunjukkan raksa berada di dalam bejana berhubungan dan mempunyai selisih 2 cm. Massa jenis raksa yaitu 13,6 gram per cm kubik. Jika kaki sebelah kiri berisi zat cair setinggi 25 cm, nah ini berisi zat cair setinggi 25 cm, maka massa jenis zat cair itu adalah, jadi yang ditanyakan itu massa jenis yang ini karena zatnya raksa, ya. Pembahasannya diketahui H1-nya yaitu 25 cm untuk zat cair dan H2-nya yaitu 2 cm yaitu untuk raksa. Dari gambar di atas, tekanan hidrostatik bejana kiri dan kanan itu sama, maka pH1 itu sama dengan pH2, di mana tekanan untuk bejana 1 itu sama dengan ρ zat cair dikali G dikali H1. Tekanan untuk yang 2 ini sama dengan ρ raksa dikali G dikali H2. G-nya dicoret. Maka ρ zat cair dikalikan 25 sama dengan 13,6 dikalikan 2. 13,6 dikali 2 yaitu 27,2. Nah, ini pindah ke bawah yaitu 25. Jadi ρ zat cair yaitu 27,2 dibagi 25 sama dengan 1,088 gram per cm kubik. Jika ingin diubah ke dalam kilogram, maka ρ zat cair sama dengan
27,2 itu dibagi 1000 ya. Dari gram ke kilogram, artinya dikali 10 pangkat min 3. Nah, sekarang ini 25 di dalam sentimeter kubik diubah ke meter kubik menjadi 25 dikali 10 pangkat min 6. Ini 27,2 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 25 dikali 10 pangkat min 6. Ini yang min 6 kan naik ke atas jadi 10 pangkat 6. Maka hasilnya jadi 1088 kg per meter kubik.